Ketika saya baca hadis termasuk alamatnya kiamat itu banyak zina. Terus yang kedua itu wayurfa'ul ilmu, dan ilmu itu hilang. Ilmu apa? Hilang. Dulu pulau baca itu di Bukhari, di Muslim itu nangis sejadi-jadi. Pulau bereling hadis itu nangis, dan saya takut anak-anak saya nanti, anak cucu kita nanti akan mengalami masa kebodohan masal. Kebodohan masal misalnya gini ya, nanti kalau ulama itu gak cerewet hadis pulau, tidak mau ngomong hukum, itu nanti uang kuwalak-walik. Jadi misalnya begini, ini saya ngomong di mana-mana, terutama sama santri-santri saya ngomong di mana-mana. Dalam kasus maksiat itu ya ada etika. Misalnya orang yang di niklab atau orang yang misalnya yang order orang nakal, itu juga ada aturannya. Misalnya Rukin daftar dulu, ya Rukin yang dapat dulu. Setelah itu Mustafa, setelah itu Mas Tri. Nanti yang gelem antri namanya anak baik. Rukin itu anak baik karena mau nopo antri. Nanti yang transaksi dan bayar namanya anak baik. Mereka dekne yo kasil zina yo bayar namanya anak baik. Kuatirku nanti kalau ilmu itu sudah hilang, nanti kemaksiatan sudah ada. Sing ono buat dilema anak baik. Dia tetap zina tapi dilema anak baik karena dia zinanya ya bayar ya mau antri. Paham ya? Orang melihat konser yang pornografi, yang mempertontonkan aurat. Kalau masuknya pakai tiket, namanya apa? Penonton baik. Tapi kalau muka-muka tribun gak ada tiket, penonton jelek. Padahal cara Allah sama jelek nggak berkelah porno. Paham? Lu boten ilmu itu pasti nanti hilang. Dan itu yang pasti dimaksud Rasulullah wa yurfa'ul ilmu. Ilmu itu nanti hilang oleh etika sosial. Meskipun dalam etika itu terjadi kebobrokan agama. Itu yang paling saya takut. Nanti itu kebaikan itu dalam keburukan. Yaitu tadi orang nonton konten pornografi asal kamu bayar dia ke penonton baik. Kamu nonton gue ngaruh kan bayar terus tengok penonton itu baik sekali. Wadah delok ngiler perkara pornografi. Tapi karena dia bayar dan anteng dianggap penonton baik. Karena dia dilem orang baik dia tidak pernah introspeksi kalau perilakunya salah. Paham ya? Nanti itu pasti maksudnya Rasul itu begitu. Itu di sarah-sarah ada, tapi saya memahami begitu. Nanti pasti hilang. Makanya saya bersumpah sampai saya mati pun saya akan ngomong ilmu. Meskipun ulama kayak saya itu tidak populer. Saya itu sering dikritik sama teman-teman saya yang dari pidato. Gus ini apa jenara gelem pidato? Nggak jadi kalau pidato gak pede. Nanti nuntut ngomong kulo. Gue tak jawab tenan, nggak siap. Nggak nak gue jawabanku. Kau usah gus kayak orang satu aku rarok ya, tapi tetap sering pidato. Iya, macam-macam. Nggak gini terus kalau tenangan. Jadi nanti wayur faul ilmu itu begitu. Ilmu itu akan hilang karena kalah oleh etika. Etika dalam kemaksiatan tadi. Makanya saya pernah punya santri, dia itu punya toko, ya toko konten. Dia ngeluh ke saya semua. Sebelum Dewi jenengan itu benar. Jadi wong soleh itu butuh nyali. Tapi ya cerita. Pegawai negeri PNS itu kan punya gaji tetap, paham ya? Di gaji nopo. Rasa tersinggung, biasa wah ini. Anggap aja ngomong ngarepe pangeran kowe tak kene. Lha kae modal longor. Butuh apa? Ini satu murah. Dia itu punya toko kan. Ya gue pegawai PNS ada bulan gaji paham ya? Gue dia sih. Lha iku lah. Wongnya rokan Gus, cara teori santri yo buka aurat jenenge ro. Tapi tak belajar ku bayar. Jadi aku pembeli yang baik. Nah contoh ya rokan kawasan ketat tapi pembeli yang baik. Mergo mbak. Kalau ditodok soleh begini nih musola di masjid tapi tak belajar. Nah ada sih nyulayani kan. Pembeli yang tidak. Uang kan saya proses. Uang itu gua masuk be uang soleh. Jadi kalau si uang soleh mantap loh. Semua orang rapati soleh. Nyeneng no. Maksudnya rapati soleh perkara aurat itu, perkara PNS itu, perkara nopo aurat itu kan salah macam. Masih protes PNS. Jadi aku mau ke pengurus masjid. Pengurus masjid dia sumbangan wong sing terkenal korupsi atau terindikasi korupsi nyumbang 10 juta. Yang tukang etika 10.000 gegere gak karuan. Akhirnya pengurus masjid terbiasa nganggep itu orang baik.
Mereka nyumbang 10 juta. Yang tukang itikaf nyumbang, itu ya termasuk ilmu hilang, paham? Nanti itu zaman ngono iku. Mulane kula nu sakniki kula nu sering di. Untungnya kula terkenal ngalim, pancen hikmah gede. Kuwi mboten urusan sombong, hikmah gede. Nak ngomong jek ana sing rungokno. Karena pendapat saya itu tidak populer. Mau kalau rata terkenal ngalim, lu orang misalin ke saya semua. Karena pendapat saya ada, kenapa? Tidak populer, saya sadar. Wong saya pernah pengajian di rumah saya sendiri pas muluter. Mungkin ada sebagai jamaah sini yang ikut. Orang tetangga saya rata-rata di rumah saya. Tapi yang kalau di acara tak umum. Wah, acara ini Gus Pak gak rawuh gak enak. Kalau Gus Pak nak diundang ya teko. Pokoknya dia nak sing undangan ram bayar-bayar teko. Tapi nak sing bayar dia teko lawat itu. Tak omong, wah aku nak di acara. Nak nganggur ya teko nak ora apa-apa. Pokoknya nak sing demi anak bojone ra teko malah apik. Iki ajaranku kamu saking kepengenku gak gagu masyarakat. Tapi wong ya tetap segan gitu, tetap teko tapi tak umum. Saya enggak tersinggung, ngandekan sampean enggak. Nah ini kalau terus balik. Terus yang ketiga contohnya gini. Kiai ku kados kula nu lebih nyai 5 tahun, bapak 2000. Mumpun mangkel tenan, cara ra eling Quran mangkel. Masyarakat yang anaknya setengah idiot atau yang dianggap gak pati pinter itu di pondoknya. Nasing iki ora bagus. Yo ngoten niku kadang yo nganti camat mantan camat. Niku kula dicurun kula termasuk kiai menteralis kiai gede, camat-camat lagi dhewe semua. Gus kula nu ndak anak. Problemnya itu dia hiperaktif, ngeten-ngeten. Anak padahal kakaknya di UGM gini-gini. Itu coba yang itu supaya mondok di sini gini. Ya sudah begitu. Untung kalau termasuk kiai yang rapati butuh duit, rapati butuh jatah. Memang tak pisau ya, tak maki-maki nak kaya kulanya. Lalu cune setelah itu tidak kasil mondok di saya karena tak maki-maki itu gang beberapa hari. Uang sih ngomong ini uang melarat. Ya orang melarat tidak tamat. Mungkin melarat itu tak bisa ya, melarat ya gitu. Anak yang baik karena dapat prestasi di sekolah umum, yang tidak baik di pondok. Wah nyorok Gusti kula sak wingi wong sugih kalau tidak bisa ilang itu tersebut kan etika keulamaan kan bisa umpara tuh ora oleh. Aku kok oleh. Jadi nak misoi ora oleh, aku kok nopo. Beda kan misoi nopo. Jadi ono. Setelah itu yang menyelamatkan hati saya itu satu, yaitu tadi. Kenapa di Al-Quran diulang-ulang innalladzina amanu wa amilus sholihat. Jadi sebetulnya begini lah, ini yang peringatan ya, bagi teman-teman yang mungkin di sini ada PNS, ada orang-orang yang biasa punya selera elit. Cobalah Quran ini dihidup-hidupkan lagi amanu wa amilus sholihat. Dalam teori Quran pokoknya yang baik itu ngamal soleh. Jadi misalnya saya sebagai orang alim di Pondok Irukin, dia sudah misalnya idiot, melarat, aneh-aneh. Di Pondok Mastri, terus melarat, aneh-aneh. Pondok Mustafa, melarat, gak pahaman. Kalau dalam teori pendidikan modern, di mana butuh bibit unggulan, ini itu nggak masuk semua. Karena sudah ada bayar, idiot, ngawur, aneh-aneh. Gitu. Itu kan repot. Wah, itu kan repot. Jadi kamane santri kok Mustafa yang tenang, wes ratau salam tempel lah kok kiai ini ratulat kopiah, kiai ratulat apa? Kopiah. Memang dia mesti gak terima deh. Nopo, dua kiai kok ratulat apa? Kopiah. Misalnya satu rupiah surat kopiah, kok abadi? Wah dia karpe kiai ku ideal. Ngaku karpe deh. Padahal kiai ini kesusu abadi kopiah gak pernah mereka ngurusin dia ini terus kelaparan. Nah ini contoh. Nanti suatu saat ada era, sekarang juga mulai. Sekolahan yang hebat adalah sekolahan yang luar biasa dengan makna santrinya IQ-nya bagus. Siswanya IQ-nya bagus. Pola sosialnya bagus. Pembayarannya nomor yang penting gini Bu. Pembayarannya Lah terus akhirnya pondok-pondok pesantren kan kedua bayarnya bagus, otaknya ada bagus, perilakunya. Lupa mau aku ora disangoni pangeran. Wa amilu sholihat. Ngurmat ruhenu amilu sholihat. Ngurmat Mustafa ya amilus, wes ora urip, wes ora dadi wong. Tapi karena saya punya semangat sarane Quran yang penting aku amilus, ya sudah, Allah menitipkan ngamal saya lewat ngurmat mastri, lewat ngurmat ruh. Ya sudah selesai. Masalahnya terus nopo? Nah, kalau suwun sing ngaji kula, semangat kenapa Quran ngulang-ulang wa amila sholihan, diulang-ulang wa amil sholihat. Penting dalam hidup itu amilus. Kula pernah ini cerita nyata. Saya pernah lihat TV.
sama ulama-ulama yang kayak saya, artinya tipikalnya ya kayak saya, orangnya alim terus ya ikhlas. Cocok-cocokan kan. Jadi kiai lah ya tahu grup modal yang alimnya tak kulo, ya alim tenan. Ya putrane kiai gede. Ya model kiai ini kan buka kertu. Ini tenan mata kuwi kisahnya. Ini ngaji wong tua-tua. Dene aku kan wong enjoy Islam. Tahu tak kok. Mendingan nak dulu SPC, nopo menteri, nopo sing teng TV wong kok mulyane ngono terus buka lawange ra tau untuk menteri. Terus pokoke mulyane kok ngono. Wis ngono diarani pahlawan. Misalnya ngurumusno ekonomi, ono pertumbuhan apa? Jadi aku tahu iri tau orang. Ini orang nongkrong gus, mau pulang kok jadi. Waktu lama ya itu kan. Lagu orang pulau yang orang alim gak wajib sungkan dong bodoh nopo ngalim ya. Saya takut. Loh, jenengan nggak bisa takut. Salah ya jenengan nggak bisa takut. Jangan cerita awak jenengan ini kok tak jawab. Dia cerita. Kalau kalau memang kulo nu wis ikhlas istiqomah mulang masyarakat ratono sing hormati, ono wis digaji, gajine presiden ya dhuwur, gajine menteri ya dhuwur, gajine bupati. Nang ngamal jarane ngamale Dik. Ini padahal tugase. Ngamal tenan nak kita, kedur ora ono sing tapi ora ono wiji. Lawan buka dhewe tak mlebu mobil. Tarusak yo dadakno. Oh bupati rusak sing dadakno. Tanduk harus gimana? Kayaknya mobil harus aku tuh cerita dari protes gimana? Kenyataan ini nopo. Besar gini cerita. Kenapa tadi jenazah? Jenazah di mana? Karena latar belakang saya kan kayak koran. Saya sudah pernah punya perasaan untuk guru dia. Artinya saya lebih terbiasa ikhlas kan. Orang pun terang dong, aku muni ikhlas kan lebih baik dibanding dia kan jurah etis loh. Lu betul ini kisahnya tak bener sampai mangkel itu di kiai bener. Nanti kira satu di kiai udah nara bate buat kiai buat modern aja. Akhirnya kalau ya saya itu ya ada orang sempurna, cuma kalau sakit ngobati awak gua biasa bisa. Seperti itu kalau kulon mulai alit sebagai orang mukmin itu pangeran kulon Allah Subhanahu wa taala hubungannya apa? Ya kalau pangeran kula Allah, paribatane kula niku nulung semut sing kebulet. Utawa nulung anak pitik sing kebulet teng jero pawon sing gak ana wong. Niku kula ngrasa ibadah. Mergo ngamal kula disisi ya Gusti Allah. Ana wong melarat gak iso mangan. Terus kula kei dhuwit 5.000 kelar mangan. Niku kula nggih ngrasa ibadah. Mergo sing biji kula Allah lan kalau mereka yang mesti kan wartawan. Saya ini seorang mukmin, yang Tuhan saya itu Allah bukan wartawan. Ini kan kok cocok ke keluarga ini kepengen ngobrol tuh. Tapi kalah memang semua. Kalah memang. Enggak artinya kenapa kiai-kiai itu bangga dengan amal-amal yang kecil, kadang mengekei santri melarat rantau wedal, kadang mengekei iman. Itu karena iman sama aturan dasar fama ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa ma ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sekecil apapun Anda amal dinilai Allah. Ini penting kalau aturakan. Nanti ada wilabatul jahli, ada kebodohan nopo masal di mana orang yang rapat tentang ketahanan pangan karena dia diri menteri dan tetap-tetapnya. Orang itu dianggap berprestasi karena mempertahankan pangan, kuota pangan cukup, bulog cukup. Padahal hakikat yang mempertahankan pangan itu siapa coba kalau per individu? Ada tukang becak miskin. Dia hari itu tidak bisa makan. Ditolong sama tukang becak diutangi 20.000. Anak istrinya jadi apa? Makan. Dan di mata Allah yang menjaga nyawa tukang becak ini adalah temannya tukang, bukan pejabat-pejabat yang rapat di hotel berbintang. Meskipun saya ngakui fungsi mereka, tapi kalau saya disuruh ngakui fungsi mereka juga harus ngakui fungsi sosial yang dilakukan saya pernah juga diperut, apa jina ada alur fungsi menteri. Lalu aku belum ngakoni kono kudu ngakoni hasil, orang kau ngakoni kono ora, bang tune. Kok penak? Kalau sama-sama kita beretika, kalau saya ngakui fungsi mereka juga harus ngakui fungsi kita. Makanya saya itu kalau melihat petani di sawah, dan itu sebagian anak-anaknya mondok di saya, itu kalau saya nyeritani ngoten, Pak, yang rapat-rapat ketahanan pangan di hotel-hotel itu hanya rapat ketahanan pangan. Sama sebagai petani yang tulen,
itu yang hakikat mewujudkan sampai jangan kesimpulan saya dan di mata Allah Andalah yang mempertahankan pangan karena Anda belum jadi peta. Jadi itu banyak santri-santri wali murid yang bangga dengan saya. Wah, nah ngono berarti kalau wong top iya wong top podo menteri pertanian. Nah, ini ya kalau menteri kan lapornya sama presiden, kalau sampean tak latih laporannya bahwa subhanahu. Lah ini khasnya ulama. Lah saya nanti takut tadi yurfaul ilmu. Nanti itu kalau sudah ada ulama yang kecangkeman kayak saya, nanti yurfaul ilmu. Ilmu itu hilang sehingga yang dianggap prestasi ketahanan pangan misalnya ya menteri pangan sama pejabat betul. Saya ngakui mereka berjasa, tapi kalaupun mereka berjasa kan digaji ya. Nah itu kan digaji itu. Paham ya? Nah ini kembali ke Quran tadi. Makanya saya tetap bangga dengan Quran. Quran itu spirit ngamal. Amil sholihat sama ya'mal mithqala dzarratin khairan. Nah kemudian memang ilmu ini kelihatan biasa saja karena ya nggak ada yang menjelaskan. Makanya kalau syukur jenengan gelem ngrungokno ngaji Quran. Saya tidak bangga karena sampai ngaji saya enggak. Biar orang itu bangga lagi dengan teori-teori Quran dan biasa transaksi di Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti saya ngaji di sini. Saya ini termasuk terkenal pintar. Beberapa kali saya diminta jadi dosen di universitas terkenal itu berkali-kali. Saya sampai sekarang belum pernah bilang iya dan itu Allah tahu niat saya. Ya supaya saya pilih-pilih yang Gusti Benono kiai sing ra dosen. Jadi pokoke mulang, mbok prospek ora, mbok ono sing gaji ora. Tapi kan presiden saya kan jenengan. Jadi saya lapornya sama nopo? Nah, misalnya pengiran kemarin aku marah terus nganti mati. Marah terus nak dirasakan non aja dia sana kan juga. Jadi saya sampai sekarang itu mulai dulu saya mondok itu ya marah, tapi enggak tahu kalau rasane marah. Ngali saya iki cara ukuran kiai selevel saya gimana. Karena yang alimnya alim saya, yang lebih kaya banyak sekali. Sama nih ilmu ini kalau kasih akeh, tapi nak dunia ini wakil ini pirang-pirang. Ya kue pidato bangklong, pokoknya dia pantangannya pidato ini kawasan tuh, ini pantangan tenang gitu ya. Lupa itu sana sebagai tak desa apa wah orang juga. Dan kualat. Dusuk jadi wilayah wong alim napa? Dolim, ngomong tangga-tangga gue tak didik apa gelem ngaji sing biasa kok gue dididik nopo ngaji sing bermewah nopo oh ben kualat nopo. Jadi ini penting kalau terangkan termasuk yurfaul ilmu itu deh. Nanti kalau per individu termasuk mahasiswa termasuk santri yang biasa lihat TV kalau per individu hanya mengapresiasi pejabat-pejabat misalnya ketahanan pangan daripada mengapresiasi tonggone sing ngutangi dan itu menjaga nopo itu akan bahaya bagi kelangsungan iman ya karena orang tidak biasa transaksi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal dalam kitab-kitab diterangkan betapa banyak orang jadi wali hanya berdasar ngeke keimanan wong siji wong loro tanpa rapat-rapat yang disorot media nopo. Sama tidak cerita nih, saya pernah cerita di sini. Ono wong maju iki sugih ra karuan, wis sugih ro, udah anak wayu. Bareng dia anak ayu karena dia maju tidak beragama mikir. Lah bocah ayu ning ngene kok tak tono rupen pintu tapi wong cilik tak rumah aku kok gede-gede dirasakno. Mikir. Walhasil dia mutusno dirabi dhewe, napa? Karena dia maju. Bareng malam pengantin, tiap apa ngeloni, niku ditotok dia. Tok. Cuma tuh deh nih, mau nobong gagu bulan madu kan mangkuk, mau nopo? Kulo niku gak situ, balik meneh, coba ublek, sekarang kan apa? Lampu cilik loh, sender apa? Sender sama don gue kan ya? Sender oh sender orang bahasa Rembang loh, apa lihat sender? Oh, sender ada sender. Tapi mirip, tak salah ucap apa repot. Ublek orang nyerempet keteringan kelapa atas sender. Mungkin ramani bakat tak sender pasti kena. Ublek netral. Agar diparani melaju itu sampai 3 kali. Sekarang 3 kali nggak diparani itu sih diparani kan tidak omah. Ternyata dia itu seorang janda sing anaknya itu kelaparan. Anaknya kelaparan ditanya kenapa
kamu ke rumah saya, nak tak kerja kok Melayu, terus dia cerita, Pak Majusi, saya ini punya anak kelaparan semua, ingin makan. Kalau saya ingat anak saya, mau memaksakan minta jenengan, karena jenengan yang punya makan. Tapi kalau saya ingat jenengan Majusi dan saya seorang mukminah, niat itu saya urungkan, betapa saya tidak ingin menjual iman saya. Terus, entah ini dari si Majusi tadi. Ini mangan gandum, pokoknya segala yang diperlukan janda itu dan anak-anaknya diambilkan terus diterok, tipikal juga, terus dia seorang raja, diterok. Padahal dia niatnya udah agak gede. Buat ini cerita iman, biar sampai biasa karena pasti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti nilainya nanti saya akan satu, biar sampai biasa transaksi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus dikasih. Nah cerita itu terbongkar, itu justru karena antar wali. Jadi ada seorang wali, dia ngipi di Ka'bah, dia zaman dulu itu masih mungkin orang tidur di seputar matok Yontowat. Dia seorang wali, Abdal, dia tidur bersama Rasulullah. Fulan, wali Fulan, saya titip salam pada orang itu. Ternyata orang itu yang disifati Nabi itu orang Majusi yang di kampung terkenal paling arogan, mereka ngerapi anak ini. Ketika dia tahu bahwa Majusi yang dititipi salam Rasulullah itu begitu, dia mengurungkan niatnya. Mau Rasulullah salah alamat, salah kirim salam. Itu kan nggak mungkin. Masa Rasulullah salah kirim apa? Itu apa takokno rapotnya elek kabeh. Niku wong Majusi sing saking kurang ajar yang rapi anak. Akhirnya dia memaksakan konfirmasi. Wong Majusi ini diparah. Ya Majusi, saya ini tanya tangga-tanggaan, saya tidak ada yang cerita bahwa ada orang benar. Tapi aku ini gue salamnya sama Rasul. Pasti kamu punya perilaku yang spesial, yang hebat. Majusi langsung iman. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Nabimu panjang nabi tenan. Perilaku saya tadi malam enggak seorang pun yang cerita. Waktu iman, ya langsung ngeloni anak, ya langsung nopo. Padahal enggak disorot media massa dan itu perilaku personal. Begitu juga di kitab-kitab ada cerita seorang lonte, seorang WTX. Dia setelah melakukan aksi kelonteannya pulang. Ngerti asu dilat-dilat ning tanah, dia menafsirkan itu pasti kehausan. Kalau bolak-balik cerita tentang mereka dan itu ada di hadis Sahih, karena lonte gak priayi. Malah buat santri ora iso, lonte kelebihannya kan gak napa? Ya, iku dene nganggo sepatu putih medun ning sumur. Terus dicopot, setelah ngambil air dicopot sepatu bootnya, karena tangannya dua digungrangah-ngerangah munggah. Ya mau bergerak priayi, soalnya kan bergerak apa? Gak priayi, orang priayi kan gak kebayang. Orang priayi jarian dia oleh munggah-munggah. Lalu ini cerita tentang hadis Sahih. Setelah diminumkan anjing itu, Allah syukur sekali karena ada makhluknya yang diselamatkan si lonte itu dan diparingi tobat jadi orang. Lu apa susahnya sih kayak dengan saya, Mas Tri, Ruben semua. Coba kita ini kan sering menyelamatkan nyawa, paling tidak anak kita kelaparan kita berikan susu, istri kita kelaparan kita berikan nasi. Kita ini berkali-kali menyelamatkan nyawa, tapi kita tidak pernah bangga, karena kita nunggu bangga kalau kayak menteri, kayak presiden. Lalu iman kamu di mana? Lalu posisinya Allah yang nilai kamu? Kita ini mukmin yang geblek, mukmin yang bodoh. Malah nek TV juga sering kan. Bener cocokan kula bagi ini cocokan antara wong alim Pak. Ini mboten enten tiyang kok, namung kula bagi cara tak critane mangkel tapi kan ada sebut jenenge, tapi dene tetep ngakoni iki. Mati man kejenengan ngalim menjen atine jenengan apik kok jenengan suwe ana ati wae mati. Dia baru sadar. Ya makanya saya ini kalau baca wahyu tadi termasuk wahyu Paul. Orang yang kadang bergelar-gelar yang hebat, kadang masih melakukan kebodohan dalam imannya, yaitu nganggap prestasi yang kayak presiden, kayak menteri. Sementara penyelamat nyawa yang lewat aksi-aksi personal tidak gini. Quran itu dawuh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah sing duwe langit duwe bumi, wae ngangge tarif miskola dzarrah. Tarife pangeran mau miskola, sekecil apapun amal Anda, tak miskola tetap tak hitung jare. Kenapa kita yang manusia sombong? Ngitung amal itu yang disorot. Ngitung prestasi itu yang diakui publik. Kita ini jadi mukmin yang bodoh. Bodoh. Mulane kira wali aku perlu santai wiridan. Nah wali ketok tangan. Karena iman kamu itu iman yang bodoh. Mulane tobat, mending ngaji tobat. Napa? Tobat. Makanya nanti ya karena saya tidak bisa mimpin sholat tasbih 1 Muharram. Nanti saya mimpin sholat tasbih di sini setelah maghrib. Mungkin asing
Ya agak akhir ya, karena ya pokoknya begitu kan. Saya itu bukan ingin apa, wiling-wilingan ya. Kalau ciri utama ulama itu mengingatkan akhirat, mengingatkan eksistensi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama kalau hormat pulau kalau bolak-balik haram zaman bertamu dengan pulau teng Rembang lokal. Gama pulau Bojonegoro nggak berbodon susu. Terus aku bagus banget, terus sowan malah kabeh itu so mesti haram no. Negeri ngaji pun kalau nak hadir Bojonegoro salaman diolah oleh kalau kan ngomongin lucu. Kenapa salaman diolah oleh? Lah anak bodoh betenang. Cuman mumpung ketika nomor itu cangkem. Dari mumpung ketika nomor itu cangkem. Oh santri elek. Elek lapis penting ada salaman. Repot. Nah ini penting kalau aturakan. Jadi sebetulnya masalah utama manusia itu sejauh mana? Masalah iman ya. Sejauh mana kita sering kontrak ambil Allah Subhanahu. Nah ini juga yang dilakukan Rasulullah. Ketika ada sahabatnya yang sudah pinter, karena tidak meminta beliau urusan dunia, ya tidak minta beliau urusan apa? Dunia. Nabi hanya minta fa'inni ala nafsi katika trotis. Aku jaluk tulung kue. Yang penting kue sujudem ya sering. Jadi kamu Nabi kamu kue jangan jaluk tafakur tok, tapi kue dewe ra tahu sujud. Nah, gue tahu sujud itu artinya tahu transaksi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gue tahu ta'aluk, orang tahu gandrung nenggolnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya nanti saya salat tasbih sebagai simbol saya paling enggak pulau jenengan kan jenengan gitu jauh-jauh datang di makhluk orang rumah terun dia ada pulau itu paham. Jadi kadang wonten kadang kalau cerita nih cuma jenengan waktu itu di gunung gitu ben aku teperan matur nuwun ada aku ngembang tetep ada napa ya boleh sama ora ada gede tetep ada kulo tetep napa cangkem nek teleng gunung gitu kok ada rembang paham napa jadi tetap menang kulo cara ganjaran tetep kata kulo nah sentek ambek cara diitung ora bandingan paling sampean diitung mergo tawadhu. Artinya ngerasa bodoh terus ngaji ya dihitung apa? Dihitung apa? Kalau baleni malu. Saya baca hadis itu nangis. Jadi wajib faul ilmu hilangkan termasuk ilmu prestasi tadi. Kenapa kalau yang melakukan seorang presiden, seorang menteri itu menjadi prestasi yang luar biasa? Kita yang berkali-kali melakukan prestasi penyelamatannya, orang rasa duwe nopo prestasi. Akhirnya syukur kita sama Allah Taala kurang hanya karena merasa tidak punya prestasi. Padahal kita punya prestasi berkali-kali. Oh sama tak cerita ini ben iman kan. Rasulullah nak dawuh itu detail sekali sampai ngendikan kowe iku nggawa kayu ke hutan terus kamu jual di pasar. Setelah kamu jual di pasar kamu kasihkan ke ibu kamu, ke anak kamu dan menjadikan mereka hidup. Itu sudah sedekah yang luar biasa. Sampai Nabi nyontono hatta matat ala fi simroatika. Jika yang kamu bikin untuk mulut istri kamu, matat ala fi sim. Ini wonten cerita. Nabi Musa pernah tanya sama Allah, ya Allah, saya ini kalau di surga sama siapa? Itu dia pemuda, wongnya dempal kalau rugen, kasih wong marah kan apa dempal, tukang golek kayu deh. Dan ini rugen alhamdulillah itu ngelakoni. Jadi tukang ukir kayu tapi ra golek napa? Ternyata anak itu duit cara bikin untuk duit 20.000. Itu yang karena orang Arab itu melaratlah pakanannya roti, Pak. Bukan orang Arab lain melaratlah pakanannya apa? Roti daging. Jadi orang Arab itu roti yang unsurnya itu tengahnya tiga daging. Ini gitu karena roti. Yang separuh dipangan dia, yang separuh digantung tengguwo karena ibunya sudah lumpuh. Kalau